Muhammad Zunan Fikri. Pada video kali ini aku akan ngebahas SQL injection, salah satu serangan yang paling sering gitu di um, website yang dilakukan oleh attacker. Nah, video kali ini salah satu tugas dari matkul Digital Forensik II 4033 dari Institut Teknologi Bandung. Nah, sebelum lebih jauh, apa sih SQL injection itu? Nah, gampangannya SQL injection itu salah satu serangan yang dilakukan oleh attacker, dan dia dapat mengambil data yang seharusnya nggak bisa dia dapat gitu. Misalnya di website dia cuman ngembaliin informasi milik kita pribadi gitu, misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Nah, si attacker ini bisa ngambil data-data pribadi dari orang lain gitu dengan memanipulasi query SQL yang ada di server. Nah, uh, ini aku pakai DVBA atau DEM Vulnerable Web Application. Nah, di sini juga udah ada source code-nya dari si website tadi, dan kita akan melakukan whiteboxing atau kita lihat kodenya dan kira-kira oh di sini tuh ada SQL injection loh, nah, kayak gitu. Nah, kita buka SQL injection. Oke, sebenarnya SQL injection ini ada dua, yaitu yang pertama SQL injection, yang kedua blind SQL injection. Bedanya apa? Di SQL injection ini kita bisa lihat datanya itu dikembaliin gitu lewat si web tampilan webnya. Misalnya ini kita submit kan. Nah, ID 1 dia kelihatan first name admin, surname admin. Kemudian kalau misalnya di blind SQL injection kita submit. Nah, user ID exists in the database. Jadi dia cuman uh, kayak nggak nampilin gitu informasi-informasinya. Nah, biasanya kalau misalnya teknika blind SQL injection, kita ngirim query gitu, terus di server itu dikirim datanya ke website kita. Jadi data tersebut akan terkirim di website kita atau sistem kita gitu. Kalau misal suatu website atau aplikasi itu bisa dilakukan serangan SQL injection. Dan di sini akan uh, aku demoin. Nah, misalnya di sini, ini kita get atau submit user ID 1, kita dapat cuman satu nih, admin. Kemudian misalnya 5. Nah, dapat ID 5, first name Bob, surname-nya Smith. Nah, gimana biar kita dapat semua dari si user atau semua daftar dari user. Nah, di sini kita harus ngedit nih. Kalau misalnya ngedit atau taulah gimana sih mentahan atau post request dari ini. Nah, untuk tahu itu aku pakai tools yaitu Bob Suite dari Portswigger. Nah, di sini kita bisa intercept atau ngedit gitu payloadnya, misalnya body dari post request, kemudian parameternya dan sebagainya. Kita onin, kemudian kita submit. Tek. Oke, nah di sini akan muncul. Nah, di sini terlihat nih bahwa ada parameter di badinya, yaitu ID sama dengan 1 dan submit sama dengan submit. Nah, kita mau ubah nih ID-nya sama dengan sesuatu yang dia munculin nih. Kan biasanya kayak select something from database bla 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 where ID sama dengan 1. Nah, kita bisa manipulasi misalnya ID sama dengan 1 or true. Berarti kan sesuatu di atau true, dia akan selalu true dan itu akan kembalikan semuanya gitu. Nah, uh, sebenarnya sintaks dari SQL kan bisa aja beda-beda. Misalnya ada MySQL, Oracle, kemudian Postgres. Nah, di situ kalau misal tekniknya itu black box atau menebak-nebak, nah itu kita harus nyoba semua cara atau ngelakuin nih. Oh, yang dipakai dia tuh database-nya apa gitu. Nah, sebenarnya ada cheat sheet dari Portswigger, SQL injection cheat sheet. Ini misalnya ada Oracle tuh string concatenation-nya atau penggabungan stringnya gimana, kemudian substring-nya gimana, komennya gimana, dan sebagainya. Di sini lengkap. Kita bisa coba dari referensi ini. Nah, kalau di sini karena whiteboxing, kita bisa lihat nih, ini
adalah um, kodenya gitu. Nah, kita lihat di sini. Dia ID sama dengan request parameter ID, kita dapat ID-nya, terus langsung query select first name last name from users where user ID sama dengan ID. Nah, ID ini tuh kita bisa manipulasi. Misalnya ID-nya tadi kan 1 kan. Kalau kita manipulasi jadi 1 sama dengan 1 or 1 sama dengan 1 kan, berarti 1 or true. Berarti true, dia berarti si query ini dia akan ngebalikin semua row dari si database users, data si dari tabel user. Nah, langsung nanti bakal di kembaliin di interface-nya. Mari dicoba. Misalnya 1 or 1 sama dengan 1. Kita forward. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, ini berarti kita udah bisa nih ngelakuin SQL injection. Kita dapat semuanya. Nah, mungkin nggak sih bisa dapat misalnya kolom-kolom yang lainnya atau bahkan di tabel yang lainnya. Nah, itu sangat mungkin. Nah, sebelum itu kita cek dulu nih, ada kolom apa aja sih di data di database ini. Nah, kita langsung bisa lihat kita pakai union nih dari information schema atau skema dari tabel tersebut, dari DB tersebut. Kita submit dulu, nah biar muncul di sini. Lalu di sini kita namain nih union untuk ngedapetin ini ada table name sama column name dari information schema .column yang ada. Kita forward. Nah, kita forward. Ini dapatnya kita cari yang tadi ini ya, ada user sama casebook kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini ada users. Nah, di sini ada users. Nih, pertama ada guestbook, terus ada kolom, berarti kolomnya comment ID, comment name, kemudian ada users, user ID, first name, last name, user, ada password nih, ada avatar juga, last login dan failed login. Nah, kita coba nih, kita akan nge-select passwordnya dari si tabel user. Sama nanti yang kedua kita coba select comment dari si guestbooknya. Oke, kita submit dulu. Submit dulu biar muncul di port swiggernya. Terus kita coba union select first name password dari users, forward. Nah, ini kita dapat password, tapi password yang telah di hash ya, di DB. Jadi kita nggak dapat password secara aslinya, tapi dengan nanti kalau udah dapat pasangan first name dan password kayak gini atau username dan password, kita bisa atau penyelenggara itu bisa nge-brute force gitu pakai dictionary attack atau rainbow table dan sebagainya. Nah, yang kedua kita coba yang di si guestbooknya tadi, union select name sama comment dari guestbook. Oke, forward. Nah, ini ada admin. Wait. Oh, yang ini yang pertama itu masih ID sama dengan 1 ya. Si user ID sama 1, terus yang kedua baru unionnya. Maksudnya gabungannya gitu. Ini hasil dari query yang asli terus digabung sama query yang setelahnya. Yang setelahnya tadi ini select name comment from guestbook. Nah, ini adalah name-nya test, comment-nya ini this is a test comment. Nah, di sini expected ya, kita misalnya nih misalnya submit gini ya, terus ini ID sama dengan bla 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 from guestbook. Nah, jatuhnya nanti di kodenya dia bakal kayak ini kan kodenya kan.
dia bakal select where user ID sama dengan ini ID-nya kan tadi di replace jadi kayak gini, satu union select, jadi query-nya tuh bakal sepanjang ini gitu, bakal langsung dieksekusi di sisi servernya. Nah, gimana cara menanggulangi si SQL injection ini? Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan memverifikasi atau nge-sanitize si input ini, ID ini tuh dipastiin ini loh bakal ini tuh nggak ada yang mencurigakan gitu. Benar dari bahasa pemrograman sendiri misalnya PHP, Node.js, Go itu udah ada library atau package buat nge-handle itu. Nah, di sini ada solusinya sebenarnya di Impossible PHP ini yang nggak mungkin di inject gitu, dilakukan query atau SQL injection. Ini ID get ID dia pakai prepare si SQL-nya gitu, terus data band param, terus di execute. Nah, ini dia akan mengantisipasi dari SQL injection itu sendiri. Nah, untuk belajar lebih jauh tentang SQL injection, mungkin teman-teman bisa coba-coba nih di webnya Podswigger, terus di Academy. Nah, terus SQL injection ini ada banyak, misalnya mau belajar SQL injection lebih jauh, retrieving the data, ini ada labsnya juga, ada tasknya, terus kita bisa nyobain di situ gimana cara ngelakuinnya atau gimana cara ngelakuin attack-nya. Terus ada blend SQL injection juga, biasanya kita ngetesnya pakai misalnya di sleep gitu. Oh, misalnya kalau ke sleep kan si blend SQL injection ini dia nggak munculin result gitu ke interface atau ke timeline-nya. Tapi terus gimana kita cara taunya gitu kalau serangan yang kita lakukan itu works atau berhasil. Nah, salah satu caranya pakai sleep. Misalnya di sleep 5 detik. Oh, ini kok delay 5 detik, berarti misalnya itu berhasil, berarti SQL injection kita berhasil kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu kita juga bisa nyobain teknik-teknik atau serangan lain gitu. Ini aku offin dulu interceptnya biar dia bisa langsung misalnya ini di Academy ada misalnya OAuth authentication, SQL injection, proses scripting dan lain sebagainya. Nah, untuk toolsnya tadi aku pakai Burp Suite dari Podswigger. Jadi basically tutorial di sini dia juga nyediain langkah-langkahnya itu pakai Podswigger, pakai Burp Suite. Burp Suite ini salah satu yang paling populer dan paling sering digunain oleh pentester sih di di dunia gitu. Mungkin sekian video tentang SQL injection, dan ya caranya tadi buat mengantisipasinya jangan lupa teman-teman kalau nulis kode SQL injection jangan langsung di concat stringnya pakai plus kayak gitu tadi atau disisipin gitu. Jangan lupa buat selalu dicek, di sanitize, pakai library yang udah ada. Mungkin sekian video dari aku dan terima kasih.